Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidi Katika, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempraktekkan bab 2 yaitu tentang zat dan perubahannya. Nama anggotanya ada Saya Dini Zalianti, saya Delia Metlanti, saya Mutiara Falsa, saya Rina Mati, saya Nia Pamasi. Perubahan wujud zat. Sesuai dengan teori kinetik dan wujud suatu zat biasa berubah dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Perubahan wujud zat seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Contohnya adalah gula yang dilarutkan ke dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yakni manis. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa dikembalikan ke zat sebelumnya. Contohnya kertas terbakar, petasan meledak, dan singkong menjadi tape. Mencair, peristiwa perubahan wujud zat daripada menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada es batu berubah menjadi air, dan lilin yang dipanaskan dan es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, saya menggunakan air sebagai zat cair, kemudian dimasukkan ke dalam freezer dan menjadi beku. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengembun yaitu ketika kita menyimpan es batu di dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Di sini saya akan mempraktekkan peristiwa mengembun yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan ada panci, gelas, air, dan tutup gelas. Langkah pertama yaitu kita akan memanaskan air. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian tutup dengan penutup gelas. Lalu tunggu sampai beberapa saat. Saat saya membuka tutup gelas, di sini terlihat bahwa ada butiran-butiran air pada bagian dalam tutup gelas. Butiran-butiran air tersebut berasal dari uap atau gas air panas yang berubah menjadi air. Hal ini membuktikan bahwa adanya perubahan zat dari gas menjadi cair. Pengembunan terjadi ketika gas mengalami pendinginan.
Air panas di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut kemudian berubah wujud menjadi titik-titik air. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Perubahan wujud yang terjadi pada waktu merebus air dengan panci yang tertutup adalah penguapan dan pengembun. Air yang menyerap kalor dari api kompor akan mendidih dan kemudian menjadi uap atau gas. Proses ini disebut penguap atau menguap. Melepas kalor melalui media tutup panci sehingga uap berubah menjadi air kembali. Proses ini disebut mengembun kondensasi. Menyublim adalah perubahan zat padat menjadi zat gas. Yaitu kali ini saya akan menggunakan kapur barus yang akan dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Jadi kapur barus yang padat ini kita akan diamkan di dalam lemari atau dimasukkan ke dalam lemari supaya mengetahui perubahan zatnya menjadi zat gas. Dan ini hasil perubahan menyublim pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.